Selamat sore saudara, selain informasi utama tadi, kami juga memiliki informasi soal Pemprov DKI Jakarta yang menghibahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran ke 14 daerah. Bersama saya Ihsan Sitorus, Anda menyaksikan Indonesia Update di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, sebuah kapal peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terbakar pada Senin pagi. Belasan unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di kapal kemas Verizon Surabaya yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari video amatir warga, tampak api membesar dari dalam kapal disertai asap hitam tebal. 16 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Pemadaman juga dilakukan menggunakan tugboat. Api sempat sulit dikendalikan karena titik kebakaran berada di ruang mesin dan ruang penyimpanan BBM. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. BBM masih penuh ya. Kemudian juga ada 9 ton BBM hitam ya terbakar. Nah, kurang lebih sekarang tinggal 50% ya kapasitasnya. Dari tadi untuk APP jam 9.18 ya, kurang lebih dari lama sekali memang perlu air banyak untuk pendinginan sampai bisa dilakukan pembakaran. Masih terkait kebakaran, 16 lansia meninggal akibat kebakaran di Panti Reda Damai di Kelurahan Ranomut, Kota Manado pada Minggu malam. Pasca kebakaran, lokasi kebakaran dipasang garis polisi. Akibat kebakaran, sebagian besar bangunan tampak hangus dilalap api. Senin pagi, warga tampak masih berkumpul di sekitar panti yang terbakar. Warga tidak diizinkan masuk karena masih dalam penyelidikan polisi. 16 lansia meninggal akibat kebakaran yang terjadi pada Minggu malam. Sementara itu, warga mendatangi pos antemortem di Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Mereka memberikan keterangan seputar data dan identitas korban kebakaran yang sebagian besar sulit dikenali. Di Kelurahan Wenang Selatan sendiri, terdapat 2 warga yang menjadi korban. Kebetulan salah satu warga yang itu adalah warga di kita, Wenang Selatan, yang diarahkan dari Pemkot untuk ditaruh di kapal Panti Reda situ. Dan anak-anaknya juga suka mengunjungi, termasuk kemarin Natal mereka datang. Itu yang menjadi korban, Pak, salah satu? Iya, ada 2 sih korban dari Kelurahan Wenang Selatan, ada 2. Pihak keluarga sudah dihubungi, Pak? Sudah. Dari mereka siapa yang menghubungi, Pak? Pengelola atau dari kita juga semua mencari jalan keluar untuk mengidentifikasi korban. Kebakaran terjadi pada Minggu malam. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam proses evakuasi, petugas menemukan 16 korban meninggal dan 3 lainnya mengalami luka bakar. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit di Manado, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kita ke sorotan lain, saudara. Tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah diduga korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Korban merupakan turis Spanyol yang hilang akibat kecelakaan kapal wisata tenggelam. Tim SAR gabungan pada Senin pagi melaksanakan pencarian hari keempat terhadap 4 WNA Spanyol yang menjadi korban KM Putri Sakinah yang tenggelam pada 26 Desember lalu. Pencarian membuahkan hasil. Tim SAR menemukan seorang anak perempuan yang sudah dalam kondisi meninggal. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Komodo. Turis Spanyol yang diduga sebagai orang tua korban juga ikut ke rumah sakit untuk identifikasi jenazah. Sebelumnya, kapal wisata Putri Sakinah yang membawa 11 penumpang
tenggelam di perairan antara Pulau Komodo dan Pulau Padar pada Jumat malam. 7 korban selamat, yakni 2 turis asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Dari penemuan satu korban. Saudara, Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta diserbu wisatawan di masa libur Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, pemerintah Kabupaten Cianjur memberlakukan penghentian sementara operasional angkutan umum selama libur Natal dan Tahun Baru. Ini dilakukan untuk menekan kemacetan di kawasan Puncak dan sekitarnya. Arus lalu lintas di depan Pasar Cipanas, kawasan Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kini relatif lancar tanpa adanya antrean angkutan kota. Kondisi ini menyusul pemberhentian sementara operasional angkutan kota hari ini dan besok. 1.350 lebih angkutan umum jurusan Cipanas dan sekitarnya tidak dioperasikan sementara waktu untuk menekan kemacetan. Pemilik angkot juga mendapatkan dana kompensasi. Wilayah menjadi titik kemacetan harus diantisipasi. Salah satunya mungkin di wilayah Cipanas, terus ada di wilayah Kiprung dan wilayah Ciranjang. Jadi dari kegiatan ini memang ada beberapa angkutan yang memang harus melaksanakan penghentian operasional, terutama di Cipanas. Ini tidak dilaksanakan aktivitas angkutannya karena memang untuk memperlancar kegiatan di malam. Angkutannya memang 1.354 angkutan. Itu di kawasan Cipanas doang atau? Cipanas saja. Sementara Pelabuhan Merak diguyur hujan yang cukup deras sejak pagi. Selain itu, untuk buffer yang berada di dermaga eksekutif ini landai, walaupun masih ada kendaraan yang akan masuk ke kapal untuk menyeberang ke Sumatera. Diprediksi puncak libur tahun baru terjadi besok hingga tanggal 31 Desember. Jumlah kendaraan roda 4 yang menyeberang dari Jawa menuju Sumatera hampir mencapai 4.000 unit. Sementara jumlah bus tercatat 357 unit. Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan dengan baik, membeli tiket melalui kanal resmi, serta datang ke pelabuhan sesuai jadwal. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Jamzari dan pilot drone Bodia Vimala di Pelabuhan Merak, Banten. Eril, bagaimana kondisi di Merak hingga sore ini dan jika terjadi lonjakan apa antisipasinya? Ya, Ihsan, untuk di Pelabuhan Merak sendiri hingga sore hari ini terpantau landai. Memang jika kita melihat dari data milik KSDP sendiri, prediksi akan terjadi lonjakan ataupun kenaikan dari penumpang ini akan terjadi pada puncak arus libur tahun baru yang diprediksi pada tanggal 30 hingga 31 atau esok hari. Yang dimana memang dari PT SDP pun mengatakan jika membandingkan dengan puncak arus libur Natal ini yang terjadi pada tanggal 23 hingga 24, puncak libur dari arus tahun baru ini akan lebih meningkat dibandingkan puncak arus libur Natal. Dan selain itu juga bahwa sejak pagi hari di Pelabuhan Merak ini terjadi hujan yang cukup deras, namun jika melihat sore hari ini untuk cuaca cukup cerah, yang dimana memang sempat terjadi mendung pada sekitar jam 2, tetapi saat ini sudah tidak ada hujan dengan intensitas tinggi. Dan selain itu juga dari PT SDP sendiri mengatakan bahwa akan terus berkoordinir dengan BMKG terkait dengan keberangkatan tentu saja, karena melihat dari cuaca yang dimana jika terjadinya cuaca buruk maka PT SDP harus mengambil langkah untuk
melakukan delay karena memang mengutamakan dari keselamatan penumpang untuk menuju dari Pelabuhan Merak menuju ke Sumatera. Dan selain itu juga memang diperkirakan tahun ini lebih meningkat datanya dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dan kemudian juga bahwa dari SDP memiliki skema yang dimana jika terjadi lonjakan ataupun kepadatan kendaraan maka dilakukan sistem delaying system, kemudian juga dilakukan sistem buffer pada titik yaitu adalah titik kilometer 43 dan titik kilometer 68. Ini untuk mengantisipasi jika terjadi sewaktu-waktu pelonjakan dari penumpang kendaraan roda 4 yang akan melakukan penyeberangan. Memang jika kita melihat pada tahun ini untuk penumpang masih didominasi untuk terkait kendaraan roda 4 hingga truk, yang dimana untuk truk sendiri memang dialihkan tidak melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak, melainkan dialihkan menuju ke BBJ ataupun Ciwandan. Yang dimana memang jika kita melihat bahwa saat ini pun di SDP sudah memiliki dermaga eksekutif dengan layanan dermaga eksekutif 2, tentu saja ini untuk menyebar dari titik-titik kendaraan agar tidak menjadi kepadatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya hanya melayani dermaga eksekutif 1, yang dimana total seluruh dari Pelabuhan Merak ini disiapkan sebanyak 7 dermaga untuk melakukan penyeberangan. Dan melihat bahwa jika memang terjadinya adanya lonjakan, maka dilakukan penguraian dari sistem Polantas, yang dimana polisi lalu lintas kemudian juga Polda Banten menurunkan sebanyak lebih dari 2.000 pasukan personil, yang tentu saja 700 diantaranya merupakan Polantas yang ditaruh ataupun dititipkan pada titik-titik yang cukup rawan. Dan kemudian juga bahwa jika melihat terkait dengan keberangkatan ini, maka dari penumpang ini diimbau untuk membeli tiket jauh-jauh hari. Walaupun seperti itu, dari SDP pun mengatakan kuota untuk keberangkatan dari Jawa menuju Sumatera ini masih cukup banyak, sehingga ini tidak perlu khawatir bagi penumpang yang ingin menyeberang. Isan. Kondisi terkini di Pelabuhan Merak dilaporkan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata bersama juru kamera Jamzari dan Budi Afimala. Terima kasih kawan-kawan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di masa libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola menargetkan di masa liburan kali ini, Candi Prambanan dikunjungi hingga 170.000 wisatawan. Kurang lebih 14.000 sampai 20.000 orang mengunjungi Candi Prambanan setiap harinya di masa liburan Nataru. Pihak pengelola menargetkan total pengunjung mencapai 170.000 orang hingga awal tahun mendatang. Puncak kepadatan kunjungan ke Candi Prambanan diperkirakan terjadi pada 31 Desember 2025 bertepatan dengan kegiatan musik Suara Prambanan. Karena candinya unik, asli Jogja sekali. Kebetulan dekat juga dengan Yogyakarta, kota Jogja. Sudah sering di sini? Belum, ini baru pertama kali kami di sini. Kesannya gimana setelah melihat Candi Prambanan? Candinya masih asri, bagus, masih banyak wisatawan juga yang menjaga ketertiban candi. Terus masyarakatnya juga masih melestarikan Candi Prambanan. Tetaplah di Indonesia Update. Usai jeda kami kembali dengan kabar soal Pemprov DKI Jakarta yang menghibahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran ke 14 daerah. Daerah yang menerima hibah diantaranya Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Semarang. Kebakaran terjadi di Gianyar, Bali. Api melalap seluruh bagian bangunan restoran di Ubud. Belum diketahui jelas penyebab terbakarnya restoran yang baru beroperasi 2 bulan ini. Namun diduga jaringan instalasi listrik yang mengalami masalah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras yang mengguyur Purwakarta menyebabkan bencana longsor dan banjir di beberapa titik. Tim SAR gabungan menemukan seorang warga korban tertimbun longsor di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Setelah 4 jam berjibaku, akhirnya korban Jaya Santoso berusia 51 tahun, pemilik rumah yang tertimbun longsor, tebing tembok di belakang rumahnya, berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan sudah meninggal dunia dan langsung dibawa ke RSUD Bayuasih, Purwakarta. Warga yang tinggal di daerah rawan agar lebih memperhatikan konstruksi penahan tanah di sekeliling rumah masing-masing.
Seorang WNA asal Kanada bernama Kevin Martin berhasil dievakuasi tim SAR Jayapura setelah terjatuh dan mengalami cedera saat hiking di air terjun Cyclop, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Insiden terjadi saat Kevin bersama beberapa warga lainnya hiking di kawasan air terjun Cyclop. Namun dalam perjalanan pulang, korban terpeleset dan cedera sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Setelah kurang lebih 7 jam, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke RSUD Yowari untuk mendapatkan penanganan medis. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemprov DKI Jakarta menghibahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran ke 14 daerah. Hibah ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi daerah yang menerima. Penyerahan 14 unit mobil pemadam kebakaran kepada 14 daerah diserahkan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di area Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. 14 daerah yang menerima hibah diantaranya Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Semarang, dan Kota Ambon, serta Kota Padang Panjang. Selain mobil pemadam kebakaran, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap ada kolaborasi lainnya seperti pelatihan pemadam kebakaran bersama di Jakarta. Karena kami yakin pasti persoalan di Jakarta dibandingkan dengan daerah lain lebih kompleks. Selain penduduknya 11 juta lebih, dan juga tingkat kepadatan dan juga tingkat kebakaran yang tinggi hampir setiap hari ada. Untuk itu kami membuka diri untuk bisa menerima teman-teman sekalian dari daerah untuk melatih damkarnya di Jakarta. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Museum ini ditargetkan selesai saat peringatan Hari Buruh 2026. Peletakan batu pertama museum atau rumah singgah Marsinah digelar di kediaman keluarga Marsinah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea. Pembangunan Museum Marsinah ini dibiayai iuran Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan ditargetkan selesai pada Hari Buruh Nasional Mei 2026 mendatang. Kapolri dan rombongan juga menyempatkan berziarah dan tabur bunga ke makam Marsinah yang pada 10 November 2025 lalu ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sangat bersyukur dari Gerakan Buruh Indonesia, Pak Presiden mempunyai perhatian sangat sungguh luar biasa. Dan juga Pak Kapolri yang selama ini mendukung perjuangan buruh tetap pada relnya, taat pada hukum, humanis, dan tetap dalam koridor aturan hukum. Alhamdulillah dari pembangunan des ketenagakerjaan yang kita bentuk ini, beberapa permasalahan industrial yang berlarut-larut bisa diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini kami akan mengembangkan khususnya di wilayah-wilayah industri untuk kita bentuk des ketenagakerjaan tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun kota. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, Saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.